Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasopari dari kelas manajemen 22J. Akan mempresentasikan tentang pemasaran berkelanjutan. Dari tugasnya yaitu business plan. Dan business plan yang saya ambil yaitu PlayStation 2. Mengapa saya mengambil business plan PlayStation 2? Yaitu dimana saya sudah merintis atau bisnis PlayStation 2 rental PS untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu rencana bisnis. Rencana bisnis yaitu ada juga visi dan misi. Visinya menjadi pemimpin dalam industri game retro yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi PS2 sebagai konsol ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Dan misinya yaitu mengurangi limbah elektronik melalui proses daur ulang dan pembaruan PS2 sambil memperkenalkan konsep berkelanjutan dalam dunia gaming. Dan dibalik visi dan misi itu semua, saya mengambil bisnis plan ini untuk lebih ke bernostalgia, yang kurangnya minim bermain PS2 dan sekarang lebih ke bermain HP, terutama Gen Alpha itu jarang sekali memainkan game PS2. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Yang pertama, membangun kesadaran akan berkelanjutan di industri gaming dan menawarkan konsol PlayStation 2 dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu menciptakan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dan untuk harga terjangkaunya yaitu rental PS2 di saya per jamnya yaitu 4.000 untuk anak-anak dan 5.000 untuk orang dewasa. Selanjutnya yaitu produk atau jasa. PlayStation 2 atau refurbish atau bisa disebut diperbarui. PS2 juga akan memperbarui dengan penggantian komponen yang rusak dan perbaikan untuk memastikan kualitas yang hampir setara dengan produk baru. Produk ini akan dijual dengan garansi terbatas dan sertifikasi kualitas. Aksesoris ramah lingkungan, aksesoris seperti controller, kabel, dan casing yang menggunakan bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini menggambarkan adanya game stick atau kabel atau casing yang rusak itu tidak dibuang atau tidak dijual, melainkan diperbarui dan diservis ulang seperti stick. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi yang saya capai yaitu pendanaan dari investor atau venture capital, mencari investor yang memiliki minat dalam proyek keberlanjutan dan industri gaming. Investor ini akan menyediakan modal untuk membeli PS2 bekas, peralatan pembaruan, serta biaya operasional lainnya. Yang kedua yaitu crowdfunding atau meluncurkan kampanye crowdfunding di platform seperti Kickstarter atau Indiegogo dengan menunjukkan nilai keberlanjutan dengan nostalgia PS2. Dalam kampanye ini pendukung dapat memperoleh unit PS2 yang diperbarui atau aksesoris eksklusif. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini saya memasarkan game PS2 ini melalui platform sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk berbagi konten tentang PS2 yang diperbarui dan kampanye berkelanjutan, serta mengajak influencer retro gaming untuk memperkenalkan produk ini kepada penggemar gaming. Yang kedua yaitu website e-commerce, membuka toko online yang mudah diakses oleh konsumen untuk membeli PS2 yang diperbarui serta menyediakan konten edukasi tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri gaming. Dan saya di sini melalui pemasaran itu melalui TikTok untuk memperkenalkan branding PS2 di rental. Saya memiliki tujuan akan membuka PS2 atau PS3, bisa jadi PS4, PS5 insya Allah kalau ada dananya, itu di pusat Sukabumi. Itu menjadi strategi atau bisa dijadikan tempat untuk para orang-orang dewasa untuk
memainkan game PS2, 3, 4 atau juga 5. Dan website untuk toko online tersendiri saya juga akan membuka di berbagai e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Selanjutnya yaitu pemasaran berbasis komputer. Yang pertama, komunitas retro gaming membentuk dan bergabung dengan komunitas retro gaming online yang memiliki minat terhadap PS2. Melalui forum ini, grup khusus menawarkan produk dan edukasi tentang dampak positif dan memilih produk ramah lingkungan. Yang kedua yaitu event dan pemeran mengadakan acara gaming atau bergabung dalam event gaming untuk mempromosikan PS2 yang diperbarui, memperkenalkan kepada audiens yang lebih luas. Saya juga udah nge-planning atau tujuan saya memperkenalkan pemasaran di ini membuat grup atau komunitas game PlayStation, dan juga saya juga berpikir akan mengadakan turnamen untuk meningkatkan nostalgia kepada orang-orang dewasa. Selanjutnya yaitu target pasar yang sudah saya sebutkan di awal. Target pasarnya yaitu anak-anak, remaja, mahasiswa atau pekerja muda dari usia 10 sampai 35 tahun. Gamers yang ingin mencoba games terbaru tanpa harus membeli konsol atau game sendiri. Terutama bagi anak-anak atau para remaja atau juga mahasiswa yang tidak mempunyai game PlayStation 2 bisa bertuju atau ingin memainkan game PlayStation 2 ke rental PS. Selanjutnya yaitu timeline atau jangka waktu tugasnya, yaitu yang pertama riset pasar dan pengembangan produk dalam waktu bulan ke-1 sampai ke-2. Keterangannya analisis pasar, studi kelayakan produk. Selanjutnya itu mencari sumber modal dari bulan ke-2 sampai bulan ke-3, melakukan pendekatan ke investor atau lembaga pendanaan. Selanjutnya yaitu membangun infrastruktur bulan ke-3 sampai ke-4, membangun website, sistem jual beli online dan gudang perbaikan. Selanjutnya yaitu produksi konsol refurbish atau juga bisa disebut perbaruan bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Pengumpulan PS2 bekas, proses perbaikan dan pengecekan kualitas. Selanjutnya yaitu kampanye pemasaran awal bulan ke-5 sampai bulan ke-6. Peluncuran produk, kampanye sosial media dan influencer. Selanjutnya yaitu pemasaran dan distribusi bulan ke-7 sampai bulan ke-12. Fokusnya pada penjualan, perbaikan dan ekspansi pasar. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan dari bulan ke-12, mengevaluasi keberhasilan dan rencana pengembangan ke depan. Untuk evaluasi keberlanjutan ada 3 aspek. Yang pertama, lingkungan. Dengan mendaur ulang PS2 bekas, kita akan mengurangi jumlah limbah elektronik yang mencemari lingkungan. Dan aspek sosialnya, menciptakan lapangan kerja dalam bidang perbaikan elektronik dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi, mengurangi biaya produksi perangkat baru dan memberikan alternatif lebih terjangkau bagi para games. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.